juga pada saat musim hujan seperti ini, yang menjadi perjuangan tersendiri untuk seorang kurir dalam melakukan pengantaran paket. Karena bagaimanapun paket harus dapat selamat sampai tujuan tanpa ada kerusakan. Mungkin tak ada dari mereka yang ingin mengalami hal seperti itu. Tapi ini adalah resiko untuk kurir yang sehari-hari hidup menyusuri jalan. Setelah perjalanan panjang mencari alamat tujuan pengiriman, tidak jarang ada customer yang berbaik hati menyambut kurir. Mereka menawarkan kurir mampir dahulu untuk sekedar minum. Ada juga di antara mereka yang mengeluarkan uang untuk diberikan kepada kurir, untuk sekedar ucapan terima kasih atas jasa yang telah mereka lakukan. Pengantar surat sendiri merupakan salah satu profesi yang mulia. Sejatinya kurir adalah pekerjaan mulia dan penting. Maka dari itu hargailah kurir walau hanya dengan senyuman dan ucapan terima kasih. Kedepannya Ardi juga berharap agar kantor pos tempat ia bekerja sekarang ini bisa berkembang lebih maju lagi. Karena menurutnya dengan majunya perusahaan tentunya akan berdampak juga terhadap kesejahteraan pegawainya. Untuk harapan kedepannya kita mudah-mudahan yang pasti kita berharap kantor pos dulu supaya lebih maju. Jadi kita otomatis kalau kantor pos khususnya Tanjung Tabalong lebih maju, kita akan juga mendapatkan harapan apa yang kita inginkan. Jadi kita berharap mudah-mudahan ada ditambahkan tunjangan atau itu, berharap kita seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini ya dihitung-hitung cukup, tapi mudah-mudahan kita diberikan penghargaan yang lebih lah untuk jasa kita. Itu aja harapan kita. Jadi mudah-mudahan kantor pos lebih jaya terus, otomatis kita juga ikut. Itu aja harapan kita. Tentunya tantangan yang dihadapi Pos Indonesia tidaklah mudah. Bermunculan jasa pengiriman barang dengan layanan one day service yang terjangkau dan efisien menjadi pesaing handal bagi Pos Indonesia. Belum lagi layanan internet banking yang memungkinkan untuk melakukan transaksi keuangan selama 24 jam non-stop. Meski demikian, menurut Ardi dengan munculnya pesaing-pesaing tersebut justru membuat kantor pos terus melakukan inovasi. Untuk pelanggan pos kadang-kadang tidak juga berpengaruh karena kita kan punya pesaing-pesaing bisnis, tapi yang namanya orang kan bisa menilai, oh tarifnya mungkin karena pos ini perusahaan pemerintah, mungkin tarifnya bisa lebih murah di bawah daripada yang pesaing-pesaing kita. Mudah-mudahan itu yang bisa dilihat. Kadang-kadang kan sekarang kan namanya pos ini kan namanya perusahaan yang udah tua, udah lama berdiri. Jadi kan yang banyak yang kenal pos ini masalah pengiriman orang-orang yang udah tua aja. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang kan belum tahu, dikiranya kantor pos ini hanya untuk pembayaran, untuk setoran. Padahal kantor pos dari awal berdiri dia bergerak di bidang pengiriman barang, surat, dokumen. Jadi itu untuk lebih jelasnya anak-anak muda sekarang lebih mengenal kantor pos lah. Kantor pos adalah jasa pengiriman pertama perusahaan pemerintah yang melayani jasa pengiriman maupun barang, dokumen itu. Kepala Kantor Pos Cabang Tanjung, Hairujiansyah menjelaskan, menurutnya status Kantor Pos Cabang Tanjung ini merupakan kantor pos yang ada di ibu kota kabupaten yang secara operasional kerja berada di bawah pemeriksaan Kantor Pos Amuntai yang membawahi 4 kabupaten, yaitu Kantor Pos Tanjung Tabalong, Barabai Hulu Sungai Tengah, Amuntai Hulu Sungai Utara, dan Paringin Balangan. Sedangkan untuk Kantor Pos Cabang Tanjung, menurut Bapak, 2 orang anak ini berfungsi sebagai kantor cabang koordinator yang mengkoordinasikan kantor pos cabang yang ada di Kabupaten Tabalong. Kalau untuk kantor pos cabang Tanjung Tabalong itu sendiri, secara operasional kerja dia adalah sebagai kantor pos cabang koordinator.
artinya mengkoordinasi beberapa kantor pos cabang yang ada di kecamatan di wilayah Tabalong, seperti kantor pos cabang Muara Uya, Haruai, Kelua, dan Murung Pudak, dan juga ada sekarang kantor pos cabang Mabuun. Sebenarnya kalau secara operasional kerja posisi kita atau status kita tuh sama, cuma karena kami ini berada di ibu kota kabupatennya, jadi fungsi kami itu sekaligus melayani mereka, melayani dan sebagai perpanjangan tangan dari KPRK Amunte untuk mengawasi mereka. Itu. Kepala KPC Tanjung yang akrab disapa Pak Uji ini sudah hampir 3 tahun berdinas di Tabalong, yakni terhitung sejak 1 Februari 2014 silam. Menurutnya tugas Kepala Kantor Pos sendiri secara umum mengkoordinasikan dan mengawasi rekan-rekan sesama pegawai pos yang bekerja di kantor pos tersebut. Kalau tugas saya sendiri di sini sebenarnya hanya mengkoordinir teman-teman di kantor pos cabang Tanjung Tabalong ini, artinya memimpin teman-teman untuk melaksanakan operasional kerja yang tentu saja kita punya SOP, standar operasional prosedur sendiri di kantor pos ini, mulai dari penerimaan di loket, itu baik penerimaan kiriman maupun penerimaan setoran-setoran. Kiriman itu kan bermacam-macam, ada kiriman surat, paket, dan lain sebagainya, maupun setoran-setoran. Terus kita juga mengawasi langsung mengenai operasional kerja dari proses dari loket, terus processing sampai delivery pengantaran, itu yang untuk kiriman yang datang. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai hari dan jam layanan operasional pos, yakni dari hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Sedang untuk hari Sabtu, jam layanan buka dari jam 30 pagi sampai dengan jam 2 siang. Selain itu, menurut Pak Uji, pihaknya juga terkadang membuka layanan pada saat hari libur, yakni dengan layanan publik terbatas. Kadang juga hari-hari libur kita juga melaksanakan istilahnya layanan publik terbatas atau dinas terbatas. Seperti kemarin tanggal 26 yang hari Senin, kami masih melakukan buka layanan sampai jam 12.30. Bapak kelahiran 5 Juni 1967 ini mulai bergabung di Pos Indonesia pada akhir tahun 1990 silam. Dan jika dihitung sejak tahun tersebut, Pak Uji sudah 25 tahun mengabdikan diri pada perusahaan milik negara ini. Saya bergabung di pos itu akhir tahun 1990. Kebetulan pas tahun baru tadi saya baru menerima istilahnya penghargaan masa karya 25 tahun. 25 tahun. Jadi sudah lumayan lama lah. Ya, 25 tahun. Terhitung mulai tahun 91. Menurut Pak Uji sendiri, sampai saat ini dirinya sudah melalui 3 periode dalam hal sistem telekomunikasi, baik yang secara manual sampai dengan sistem digital yang sudah populer digunakan oleh masyarakat saat ini. Secara gambaran umum, mungkin saya ini sudah melalui 3 periode. Jadi periode pertama itu adalah periode yang pure manual, jadi semuanya serba manual, baik itu pengiriman surat, penerimaan barang, dan semuanya manual gitu. Jadi pada saat itu untuk surat menyurat itu masih booming, apalagi dulu sekitar tahun antara 90 sampai 95 itu yang namanya kartu lebaran itu, kita kalau saya di Banjarbaru dulu itu sampai sehari itu sampai 4-5 karung gitu. Nah, setelah itu era komputerisasi itu ada sedikit berbeda, artinya layanan kita sudah sedikit mengarah ke digital gitu, tapi belum bisa online
Nah, pada era tahun 2000 ke atas itu baru benar-benar eranya digital, semuanya serba online, dan itu sangat besar pengaruhnya terhadap jasa layanan pos. Yang dulunya orang mengucapkan selamat itu baik selamat Lebaran maupun selamat hari besar lainnya lewat kartu, sekarang sudah berubah lewat SMS dan lain sebagainya, dan itu memang sangat besar pengaruhnya terhadap kerja atau kinerja pos. Tapi kita sendiri kan harus tetap mengikuti perkembangan teknologi, makanya kita juga tidak pernah henti-hentinya melakukan inovasi. Jadi apalagi sekarang kan semuanya era online, belanja online dan sebagainya. Jadi di situ kita bergeser.